Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridufa Nabila dengan NIM 0602032229 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kantor beserta fungsinya. Nah, jadi apa sih kantor itu? Oke, jadi secara etimologis, kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, yang maknanya ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, jabatan instansi, dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata kantor disebut dengan istilah office, yang berarti tempat memberikan pelayanan, posisi, atau ruang tempat bekerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kantor adalah balai seperti gedung, rumah, atau ruang yang digunakan sebagai tempat mengurus suatu pekerjaan atau juga disebut dengan tempat bekerja. Ada yang tahu nggak tujuan kantor itu apa? Oke, jadi tujuan kantor adalah memberikan pelayanan komunikasi dan perekaman. Sedangkan fungsi kantor itu ada 5. Apa aja sih? Oke, yang pertama ialah menerima segala macam bentuk informasi seperti surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan juga semua laporan tentang segala macam kegiatan bisnis. Yang kedua, merekam atau menyimpan informasi agar informasi tersebut dapat sesegera mungkin disiapkan apabila pihak manajemen memintanya. Yang ketiga, mengatur segala macam bentuk dari sebuah informasi dengan cara yang sistematis agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak yang membutuhkan secara maksimal. Yang keempat, memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Yang kelima, melindungi aset atau harta. Segala macam bentuk informasi atau data yang diterima oleh kantor adalah sebuah aset atau harta dari kantor tersebut. Kantor tidak akan berfungsi sepenuhnya jika dibatasi pada fungsi menerima, merekam, mengatur, atau memberi informasi saja. Kantor juga harus dapat melindungi aset atau hartanya seperti informasi atau data, baik tempat penyimpanannya maupun isi dari informasi atau data tersebut, sehingga benar-benar digunakan untuk kepentingan perusahaan dan informasi tidak jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana? Sekarang udah tahu kan apa itu kantor dan bagaimana fungsinya? Oke, selanjutnya kita akan melihat secara langsung bagaimana sih model ruangannya kantor, dan insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita akan mewawancarai salah satu stakeholder di kantor tersebut. Oke, nggak pakai lama, bismillahirrahmanirrahim, cus, kita berangkat! Ini kita OTW ke kantor Kelurahan Margorejo Surabaya. Di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Husnul. Pas sudah nyampe, kita malah disuruh minta izin ke Bang Pol dulu dong, karena takut ada apa-apa katanya. Soalnya ini pakai taksi dia juga kan, dan kalau ada apa-apa, nanti aku yang bakal dituntut katanya. Wih, ngeri kan? Jadi kita langsung kabur aja. Sebenarnya kita pengen sih nyoba wawancara ke Polrestabes itu, tapi takut masuk penjara. Akhirnya kita lanjut menjelajah banyak kantor, tapi belum ada yang bisa diobservasi. Kita sampai nyasar sana sini ngelawan arus, terus kita ngelewatin gang kecil kayak gini, tapi kita tetap tersenyum manis untuk penjenengan bapak dosenku. Dan sampailah kita di Geraha Pena Jawa Pos, yang kita kirain ini tuh kantor pos biasa, tapi ternyata sangat-sangat luar biasa dan bangunnya gede banget seprovinsi. Kalau ingat yang di kantor kelurahan tadi, auto gemeter mau observasi di sini. Ntar kalau salah-salah yang ada sekampus malah kena tuntut semua, kan bahaya tuh. Jadi ya, oh iya, ini tadi Babang Gemoy yang nawarin kita untuk ramas dan catur gratis di situ, tapi kita tolak, hehe. Dan ya, dengan berat hati akhirnya kita menyerah, tapi beli es buah dulu biar nggak sepaneng. Ini adalah hasil desain interior ruang kantor yang baru saja gua selesaikan. Yuk kita lihat reviewnya. Nah, ini ada koridor di tengah, sebagai pembagi antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, dimana sisi kiri itu digunakan sebagai ruang kerja manajer, dan juga sebelah kanan itu untuk staf umum. Nah, di sebelah sini ada minibar dan sedikit sekat untuk musola. Nah, ini tampak dari sisi lainnya. Nah, ini minibarnya. Di sini minibar kita bisa pakai untuk ngopi-ngopi santai dan berdiskusi. Nah, sebelah sini adalah ruangan untuk kepala bagian. Lihat banget ya, desainnya spesial dan berbeda dari ruang staf biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.